bersama kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita berada di hadirat Tuhan. Tanpa pujian kita, Roh Kudus hadir di sini.
Terima kasih Bapa di surga. Betapa hati kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Karena kasih setiamu yang senantiasa Engkau tunjukkan bagi kami. Di mana pada malam hari ini kami boleh ada di tempat ini, di hadirat-Mu. Semuanya karena kasih setiamu. Engkau menuntun kami, Engkau menolong kami Tuhan. Mari Tuhan, layakkan kami di hadirat-Mu. Kami rindukan hadirat-Mu. Kami rindukan lawatan-Mu, camahan-Mu Tuhan. Kami sungguh membutuhkan Engkau Tuhan. Hadirlah bagi kami malam hari ini, menolong kami apapun pergumulan kami, apapun persoalan yang kami hadapi. Kami percaya Tuhan menolong kami. Urapi kami hari ini, memuliakan Engkau Tuhan. Pimpin kami menyembah hati-Mu. Terlebih kami hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan melayani, mulai dari pemimpin puji-pujian, para pemain musik, operator LCD, proyektor, singer. Urapi kami, layakkan Tuhan, dan hamba-Mu yang Tuhan percayakan menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah kami. Engkau juga berkarya menyatakan kasih-Mu melalui dari bibir mulut hamba-Mu Tuhan. Mari Kau urapi hamba-Mu, perlengkapi dengan kuasa-Mu Tuhan, dan Engkau sertai berita firman-Mu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Kami yang hadir pada malam hari ini sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara kami dalam perjalanan menuju tempat ini, mari Tuhan tolong untuk bersama-sama kami memuliakan Engkau. Saudara-saudara kami berhalangan datang, Engkau juga menolong mereka. Kalau mereka sakit, Engkau sembuhkan. Kalau mereka lemah, Tuhan kuatkan. Lingkungan kami ini juga Engkau berkati dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Terima kasih Bapa yang baik. Sungguh kami berbahagia malam hari ini. Kami ada di hadirat-Mu, menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Jika ada kuasa-kuasa di gelapan, roh-roh jahat di udara, apapun bentuknya, pekerjaan iblis dan setan yang berusaha menyelusup mengganggu kami saat beribadah, bersatu hati kami menolaknya, mengusirnya. Nama Yesus keluar, lenyaplah oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa. Bagimu-lah segala pujian, hormat dan kemuliaan, kekal dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur dan perlaskan kepada kami hari ini. Haleluya, bersama kita katakan amin. Puji Tuhan. Kami silakan duduk. Haleluya. Kita bersyukur buat kemurahan Tuhan bagi kita. Malam hari ini kembali kita dihimpunkan di tempat ini, sebab Dia sungguh mengasihi kita dan Dia akan memberkati kita. Kami sampaikan salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus bagi kita semuanya. Shalom. Haleluya. Tangkap pujian kita, katakan Yesus terbesar. Bye.
berubah. Pengalaman hidup kita menyatakan bahwa Yesus terbesar dan Yesus mencintai kita semuanya dan Dia tidak berubah dulu, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mas, kita angkat pujian kita. Roh Kudus turunlah sekarang. Sehingga kita semua bagi berdiri bersukacita kita angkat pujian ini, janji Tuhan yang digenapi bagi kita semuanya. Haleluya. Kurindukan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya.
Pribadi, angkat pujian kita untuk kita sambut firman Tuhan. Engkau Allah yang kutinggikan. Saya undang kita semua bersama kita bangkit berdiri.
bahwa dalam tiap langkah hidup kami Engkau bersama-sama kami Tuhan, Engkau menyertai kami Bapa. Oleh sebab itu malam hari ini Tuhan kami membawa hidup kami Tuhan, menaikkan pujian syukur penyembahan kami. Bahkan sesaat lagi Tuhan kami mau belajar dari firman Tuhan, sehingga kami boleh mengerti kehendak Tuhan dari setiap apa yang kami alami dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus bila Tuhan, dan yang Kau urapi kami semua yang hadir di tempat ini, mulai dari yang termuda hingga yang tertua, sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Terima Tuhan. Kami berserah kembali. Kembali saya menyampaikan salam sejahtera dalam nama Tuhan Kristus. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita selalu bersyukur dalam segala hal kepada Tuhan. Karena tanpa pertolongan Tuhan tentu kita tidak bisa melalui hari-hari terkhusus di akhir zaman ini. Banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Kita boleh melihat, merasakan juga bahwa Tuhan sungguh melawat pribadi lepas pribadi dalam hidup kita. Terkhusus di zaman ini banyak yang terjadi, tetapi sungguh pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita boleh kita rasakan. Malam hari ini sebelum kita datang sujud menyembah kepada Tuhan, mari kita merenungkan sebuah firman Tuhan yang tertulis dalam Lukas 17 ayat 32. Hanya sekalimat saja ya. Tuhan inginkan kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di akhir zaman mengingat seorang tokoh yang tidak diketahui namanya, tetapi menjadi sebuah pelajaran besar bagi kita anak-anak Tuhan yang hidup di akhir zaman ini. Mari kita baca Lukas 17 ayat yang ke-32 ya, Lukas 17 ayat yang ke-32. Mari 1, 2, 3 ya. Ingatlah ya, dalam perikop Lukas pasal 17 ayat yang ke-20 sampai ayat 36. Sebelumnya Tuhan Yesus sedang berbincang-bincang kepada murid-muridnya tentang hari di mana kedatangan kerajaan Allah, hari di mana Tuhan Yesus datang kedua kali. Tuhan menyampaikan banyak pesan begitu ya, tetapi hal yang menarik dalam perikop ini ayat 20 sampai ayat 37, Tuhan mengingatkan kepada kita supaya mengingat seorang tokoh yang bernama istri Lot ya. Mari kita pelajari apa makna dari Tuhan katakan bahwa kita harus ingat istri Lot ini. Siapa istri Lot ini? Mari kita kembali membuka Alkitab kita, Kejadian pasal 19 ya, Kejadian pasal 19. Istri Lot adalah contoh anak Tuhan gitu ya, yang sungguh dalam hidupnya merasakan perbuatan Tuhan dalam hidupnya. Tetapi ada hal yang harus kita ingat bahwa istri Lot pada akhirnya gitu ya, ia menjadi tiang garam ya. Ini menceritakan tentang bagaimana Tuhan ingin menghukum kota Sodom dan Gomora gitu ya. Tetapi di dalamnya ada sebuah keluarga Lot yang ingin Tuhan selamatkan atas permintaan ya, atas permintaan Abraham ya. Tetapi pada akhirnya Tuhan menolong Lot. Tetapi ayat mencatat bahwa istri Lot ini menjadi tiang garam. Mari kita baca. Nanti kita cuma boleh membaca di rumah bagaimana ceritanya, tetapi kita hanya mempersingkatnya saja. Kejadian 19 ayat 24 sampai ayat yang ke-26 atau ayat 23 mulai 23, 24 sampai ayat 26. Mari Kejadian 19 ayat 23 sampai 26. 1, 2, 3 ya. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Sodom. Ketika Tuhan
hujan merah dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dari langit. Dan untuk mengembalikan kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang barang. Ini yang kita pelajari malam ini. Berapa hal yang kita pelajari dari istri Lot. Istri Lot itu adalah gambaran anak-anak Tuhan yang hidupnya mengaku orang beriman, tetapi hatinya bercabang-cabang. Mengapa istri Lot ini melihat ke belakang? Ayat 19 atau ayat yang sebelumnya itu, bahkan malaikat itu sudah memegang tangannya itu, tetapi Lot dan anaknya dan istrinya supaya mereka itu lari gitu, tidak melihat ke belakang, tetapi istri Lot itu menoleh ke belakang. Artinya dia hatinya bercabang. Istri Lot simbol dari orang yang hidup di akhir zaman, mengaku orang beriman, tetapi hatinya bercabang. Ikut Tuhan, tetapi sembari juga dia ikut dunia. Kelihatannya setia sekali mengikut Tuhan, tetapi hatinya terbagi-bagi. Tuhan katakan, ayo lari, pergi dari kota ini, sebab Tuhan akan musnahkan ini. Jangan melihat ke belakang, tetapi hatinya terikat pada hal yang belakang. Itu artinya bahwa ini contoh anak-anak Tuhan yang mengabdi kedua Tuhan. Artinya dikatakan bahwa ini contoh anak Tuhan yang tidak setia. Matius 6 ayat 24. Matius 6 ayat 24. Tuhan katakan, ya kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Ya, kalau mengabdi hanya kepada Tuhan, jangan mengabdi juga kepada Mammon. Hari-hari ini kita juga anak-anak Tuhan. Ayo jadi pengikut Kristus, anak-anak Tuhan. Harusnya kita memiliki sifat yang setia. Ya. Matius 6 ayat 24. Kita kembali membuka firman Tuhan. Matius 6 ayat yang ke-24. Saya akan bacakan. Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan, karena jika demikian ia akan mengasihi yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kita anak-anak Tuhan, ini menjadi refleksi dalam hidup kita di hari-hari ini, terkhusus di akhir zaman. Tuhan katakan itu ya, ingat istilah. Artinya di hari-hari ini kita melihat ya, banyak sekali juga orang-orang anak Tuhan, teman-teman kita mengikut Tuhan dengan tujuan. Makanya saya sangat menentang sekali teologi kemakmuran. Kalau kita ikut Tuhan, pasti kita kaya. Bukan gitu ya. Tujuan kita ikut Tuhan supaya semakin hari kita itu diubahkan sempurna sama seperti Tuhan. Semakin hari tabiat-tabiat kita yang kurang baik akhirnya dikorek, disucikan, sehingga kita bisa menjadi kudus gitu ya. Tetapi ini pelajaran bagi kita ya, supaya kita bisa menjadi setia. Mengapa kita sebagai anak Tuhan itu harus hidup setia? Kenapa kok harus setia? Gak apa-apa harusnya ikut sana, ikut sini. Contoh Israel, ya, bangsa Israel, mengapa selalu seperti itu? Dalam kitab Hakim-Hakim, kitab Hakim-Hakim menceritakan bagaimana bangsa itu ya hidupnya hanya siklusnya bertobat, berbuat jahat lagi, bertobat, berbuat jahat lagi. Hidupnya mendua hati. Ya, ikut Tuhan, ikut juga dewa-dewa di masa itu. Makanya Yakobus mengatakan itu, orang yang mendua hati tidak tenang hidupnya. Malam hari ini alasan kita mengapa kita ini sebagai anak Tuhan, atau dalam arti jasmani juga begitu ya. Mengapa kita ini harus hidup setia? Ya. Alasannya pertama, orang yang setia itu tentu pasti sudah dipastikan pasti akan masuk dalam kesukaan Tuhan. Kita ingat cerita tentang 3 talenta gitu ya. Ada 2 orang, ada 3 gitu ya, hamba
yang Tuannya berikan kepercayaan, tetapi hanya 2 orang saja yang setia. Ya. Tuhan katakan, hai hamba-Ku yang setia. Jadi kalau kita hidup setia, tentu kita akan masuk dalam kesukaan Tuhan. Itu ya alasan pertama kenapa kita harus hidup setia, supaya kita masuk dalam kesukaan Tuhan. Ayo kita baca bersama Matius 25 ayat yang ke-21. Matius 25 ayat yang ke-21. Jangan seperti istri Lot. Ya, Tuhan sudah genggam tangannya, sudah Tuhan tolong supaya jangan binasa, tetapi hatinya bercabang. Ya, artinya ia tidak setia. Matius 25 ayat yang ke-21. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba-Ku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Di hari-hari zaman ini, menjelang kedatangan Tuhan, Tuhan inginkan kita sebagai anak-anak Tuhan hidup dalam kesetiaan. Contoh sederhana, dia setia dalam pengembalaan, setia begitu ya, jangan datang. Sebagian teman-teman kita juga begitu ya, hanya datang hanya ibadah raya, tetapi Tuhan inginkan, ayo kita belajar setia. Setia perkara kecil, Tuhan sediakan perkara yang besar. Kemudian mengapa kita anak Tuhan dari zaman itu harus hidup setia? Firman Tuhan katakan orang yang hidupnya setia, tentu Tuhan pelihara hidupnya. Mazmur 31 ayat yang ke-24. Ya, kalau kita setia, Tuhan pelihara hidup kita. Sebabnya ketika kita sudah setia, kita tidak usah khawatir lagi tentang apapun yang terjadi dalam hidup ini. Karena Tuhan pun, ayat juga mencatat, Ia Allah yang setia. Mazmur 31 ayat yang ke-24. Kembali kita baca bersama-sama. Mazmur 31 ayat 24. 1, 2, 3 ya. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Ayat tadi mencatat Tuhan menjaga orang-orang setiawan. Mari kita, ini Tuhan janjikan dalam hidup kita, ketika kita sudah setia, Tuhan pelihara kita, Tuhan jaga kita. Yang terakhir puncaknya, ketika kita sudah belajar setia dalam hal perkara kecil, Tuhan akan berikan perkara besar. Ayat mencatat Tuhan akan karuniakan kepada kita mahkota kehidupan. Wahyu kedua, ayat pasal kedua ayat yang ke-10. Puncaknya ketika kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita anak-anak Tuhan yang setia mengikut Tuhan, tidak bercabang-cabang hati, tidak setia dalam perkara kecil, tentu Tuhan persiapkan perkara yang besar sampai kita masuk dalam kebahagiaan Tuhan. Wahyu 2 ayat yang ke-10. Wahyu 2 ayat yang ke-10. Mari kita baca kembali bersama-sama Wahyu 2 ayat 10. 1, 2, 3 ya. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau berikan. Sesungguhnya iblis akan menempatkan orang yang kamu dalam penjara supaya kamu cobai dan kamu memperoleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ya, ayat 10 bagian B mengatakan, saya ulangi kembali, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ini yang Tuhan inginkan kita, supaya kita di hari-hari zaman ini, mari kita belajar untuk setia, ya, sehingga di
kita pada akhirnya beroleh mahkota kehidupan. Istri Lot itu tadi bercabang-cabang hatinya. Tuhan ingin selamatkan karena Tuhan mengasihi, tetapi ketika sudah jauh ia menoleh ke belakang karena hatinya bercabang. Satu ikut Tuhan, satu lagi ikut dunia, memiliki harta yang banyak. Itu yang pertama. Mari di hari ini kita belajar yang setia, menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Kemudian yang kedua, istri Lot itu tidak taat, meremehkan firman Tuhan. Sudah Tuhan katakan, yuk jangan lihat ke belakang, karena mereka sangat lambat. Bahkan ayat mencatat itu, karena mereka lambat sekali. Karena Tuhan ingin mengembalikan kota Sodom dan Gomora. Bahkan Tuhan genggam mereka, Tuhan tarik. Tetapi ini istri Lot yang meremehkan firman Tuhan. Kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita remehkan firman Tuhan, tentu ayat mencatat juga kita akan menanggung akibatnya. Kejadian 19, kembali kita kejadian 19 tadi. Ya, mari kita hari ini sungguh sangat banyak kita dengarkan firman Tuhan. Terkhusus kita orang-orang yang hidup dengan pengajaran. Ya, 3 macam ibadah. Gitu ya. Semakin banyak kita dengar, semakin banyak harusnya kita lakukan. Ya, kalau mungkin gereja lain atau gereja Lutheran hanya sekali seminggu, atau ada orang yang bahkan sekali setahun gereja. Kita anak-anak Tuhan yang sudah 3 kali dalam ibadah. Gitu. Ketika mendengarkan firman Tuhan tidak kita lakukan, apalagi kita remehkan, gitu ya. Kita abaikan, masuk telinga kiri, keluar telinga kiri juga. Tentu ini menjadi tuntutan bagi kita. Gitu ya. Pasal 19 dari kejadian tadi, ayat yang ke-17, ya remehkan ya firman Tuhan. Ya, pasal yang ke-19 ayat 17. Ini perintah Tuhan. Mari kita baca, ini perintah Tuhan. 1, 2, 3, ya. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah selamatkan nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti manapun juga di lembah Yordan. Larilah ke rumah supaya engkau jangan mati dunia. Tuhan sudah katakan, larilah ke rumah, jangan lihat ke belakang. Ya, firman Tuhan sudah disampaikan. Tetapi ayat 26 gitu ya. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang, lalu jadi diam dalam. Artinya dia meremehkan firman Tuhan. Yang meremehkan firman Tuhan. Ini tuntutan bagi kita. Kita khususnya di pengajaran sungguh sangat banyak mendengarkan firman Tuhan. Ya, kalau di pengulangan kita, Bapak Gembala lama menyampaikan firman Tuhan. Di gereja lain mungkin sampai 2 jam. Ya, bayangkan begitu banyak perintah, begitu banyak hal yang harus kita lakukan ya, ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Hari ini yang menjadi koreksi dalam hidup kita, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ya, apakah sudah kita lakukan? Ya, apakah sudah kita lakukan? Kemudian apakah yang sudah kita dengar itu ya, kita ingat atau hanya sampai di gereja saja? Ya, ada kan begitu, dengarkan firman Tuhan sampai di gereja, dengar, keluar dari gereja bilang. Ya, tetapi ayat mencatat Amsal 13 ayat 13 ya. Orang-orang yang meremehkan firman Tuhan ya, menanggung akibatnya. Ayo hari ini kita koreksi dalam hidup kita masing-masing. Kita menyampaikan firman Tuhan dimanapun itu, ketika firman Tuhan disampaikan kita boleh dengar dan kita tidak boleh meremehkan. Amsal 13 ayat yang ke-13 saya akan bacakan. Sudah sering sekali kita hafal ayat ini. Siapa meremehkan firman, dia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Kita belajar di hari-hari zaman ini. Tuhan inginkan kita ingat istri Lot, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Kemudian ketika kita anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan di hari-hari zaman ini, boleh melakukannya dan tidak mengabaikan
seperti istri Lot. Yang terakhir, pelajaran dari istri Lot. Istri Lot melupakan pertolongan Tuhan. Istri Lot melupakan pertolongan Tuhan. Jadi istri Lot itu adalah simbol orang-orang yang hidup di akhir zaman, mengalami pertolongan Tuhan, tetapi sama sekali tidak menganggapnya. Jadi dia merasa dia berhasil, dia memiliki segala sesuatu. Itu bukan karena kemurahan Tuhan, itu karena dirinya. Kembali kita ke dalam Kejadian 19 ayat 16. Kejadian 19 ayat 16. Kalau kita boleh baca, sebenarnya Tuhan ingin musnahkan semua orang di kota Sodom dan Gomora. Tetapi Abraham memohon kepada Tuhan, supaya ada orang-orang yang taat kepada Tuhan boleh diselamatkan. Pasal 19 ayat ke-16 ya. Pasal 19 ayat 16 ya. Setelah ini yang meremehkan firman Tuhan, kemudian yang enggak merasakan pertolongan Tuhan. Pasal 19 ayat 16 kita baca bersama lagi. Kejadian 19 ayat 16. 1 2 3 ya. Ketika ia telah melambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihaninya. Lalu kedua orang itu menuntunnya ke kota dan melepaskannya di sana. Kalau kita baca, jelas sekali bahwa Tuhan sangat mengasihi keluarga ini. Ayat mencatat tadi itu lambat sekali, lambat sekali. Tetapi Tuhan karena mengasihi keluarga ini, Tuhan pegang tangannya. Artinya sungguh sebenarnya ya mereka ini terkhusus istri Lot ini merasakan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Andai kalau tidak digenggam tangannya mungkin sudah lenyap. Tetapi itu tadi merasa bahwa nggak ada pertolongan Tuhan. Kita juga koreksi dalam hidup kita hari-hari ini, dalam hidup kita apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Ayo ingat, sering sekali saya sampaikan begitu ya. Kalau mungkin dalam suatu waktu kita mengalami hal yang tidak baik, jangan tinggalkan Tuhan. Minggu lalu seperti itu. Tetapi ayo setia tetap ikut Tuhan. Ingat semua kebaikan Tuhan. Jangan seperti istri Lot ini ya. Buktinya dia tidak ingat kebaikan Tuhan. Sudah Tuhan katakan, sudah sampaikan firman Tuhan, sudah Tuhan pegang tangannya, tetapi tetap tadi hatinya tadi bercabang, tetap menoleh ke belakang, dan akhirnya menjadi sebuah peringatan ya. Bukan peringatan yang baik, tetapi peringatan supaya kita tidak sama seperti istri Lot. Kalau dalam hidup kita ini, kalau kita kurang atau lupa atau banyak alasan gitu ya, tidak ingat kebaikan Tuhan ya. Ayo kita ingat firman Tuhan ini, Mazmur 103 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Seringkali kita lupa kebaikan Tuhan. Buktinya lupa kita kebaikan Tuhan, kita bersungguh-sungguh ya. Sedikit ada masalah, bersungguh-sungguh, mulai saling mempersalahkan satu sama lain. Setelah mempersalahkan satu sama lain, mulai menyalahkan Tuhan. Wah, Tuhan kok nggak adil gitu ya. Atau mulai menyalahkan yang lain, menyalahkan Tuhan gitu ya. Akhirnya meninggalkan Tuhan. Mengapa bisa terjadi itu tadi? Lupa kebaikan Tuhan ya. Atau setelah diberkati Tuhan merasa bahwa segala sesuatu itu karena prestasinya, karena kemampuan, karena pengetahuan. Tetapi kita ini tidak seperti Israel ini. Sudah Tuhan tolong kita di hari-hari yang lalu. Banyak hal yang sudah Tuhan tolong. Mazmur 103 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Ketika kita ya dalam hidup kita, ayo kita selalu ingat kebaikan Tuhan. Ini secara umum Tuhan sudah menolong kita ya. Mari Mazmur 103 ayat 1 sampai ayat ke-5. 1
1, 2, 3 ya. Dari ulangi, Mazmur 103 ayat 1 sampai ayat 5. 1, 2, 3 dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap hatiku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memperkaya engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memasukkan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawan. Ya, ini yang menjadi alasan kita setiap kali ketika kita mulai down begitu. Kita selalu ingat Tuhan. Tuhan sudah mengampuni setiap kesalahan kita. Ya, kalau sudah kita pelajari dari Bapak Gembala, kalau kita sudah ditebus dari setiap dosa-dosa keturunan, dosa-dosa nenek moyang kita. Kemudian dalam setiap kehidupan kita, ayat tadi juga mencatat menyembuhkan segala penyakit kita, Tuhan melawat kita. Kemudian Tuhan sudah menebus kita dari lubang kubur, artinya Tuhan sudah jamin keselamatan kita kalau kita setia, percaya, menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Tentu Tuhan akan tempatkan kita di kerajaan-Nya gitu ya. Kemudian ayat mencatat lagi dalam segala kehidupan kita sehari-hari, Tuhan menjadikan kita seperti burung raja wali yang muda gitu ya. Terbang melintasi badai gitu. Burung raja wali ketika badai datang, orang, binatang lain, semua makhluk hidup itu justru lari. Tetapi Raja Wali muda itu ketika badai itu datang, dia sungguh sangat senang karena itu tempat bermain mereka. Nah, ini yang menjadi renungan kita ya. Kita anak Tuhan, orang-orang khusus di tempat ini, ya, orang-orang yang hidup di akhir zaman, kita tidak tahu kapan Tuhan datang, tetapi Tuhan sampaikan kepada kita supaya kita ini mawas diri. Kemudian ingat istilah ya, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia dalam perkara kecil, tidak bercabang-cabang, memiliki sifat yang teguh pendirian. Apapun yang terjadi tidak tinggalkan ibadah. Segala sesuatu boleh berubah, musim boleh berubah, apapun boleh terjadi di dunia ini. Penyakit melanda, ekonomi menurun, apapun terjadi. Tetapi kita ayo tetap setia mengikut Tuhan. Kemudian ayo jangan remehkan firman Tuhan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ayo mari kita belajar untuk melakukannya. Kemudian ayo selalu ingat kebaikan Tuhan. Hanya Tuhan yang selalu menolong kita dalam setiap perkara kita. Ia mendengar kita ketika kita berseru kepadanya. Ini menjadi renungan kita malam hari ini. Mari pemain musik masuk ke depan. Kita akan datang kepada Tuhan. Kita berdoa, mengucap syukur segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Tuhan sungguh baik, memelihara, mendengarkan doa kita, memberkati setiap pekerjaan kita. Terus lagi di hari-hari ini, sungguh kita boleh merasakan bahwa Tuhan ada dalam tengah-tengah kita. Mari kita naikkan pujian kita. Kita mau datang mengucap syukur kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Naikkan pujian kita, ingatkan akan kasih-Mu. Salam 170.
kita